sana. May di kucing, mayong Bravo mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Madi Kucing ya. Suratnya ya, surat Mama Dede dong. Hari ini gue memberikan cerita kisah pengalaman yang gue alami nih, yaitu sebagai ini kayaknya gue bingung gue mau ngomongin juga. Jadi pusing juga gue guys, bergadul, racak-racakan, mumet kepala gue hari ini dengan konten-konten gue ya, yang semakin lari semakin, gue jujur aja namanya gue juga konten YouTube pemula ya, kalau dibilang mah masih ecek-ecek ya. Di tengah gue sebagai kreator lah, gue senang karena konten gue itu menunjukkan bahwa tentang kepribadian apa adanya tentang diri gue ya, yaitu sosok seorang kreator lah. Gimana sih kreator, yaitu konten gue yang disebut sekarang ini tahu sendiri ya. Mungkin para kalian yang telah nonton biasa video gue dari belakang sampai ke depan, mungkin ini udah bosan dengan kata-kata gue, yaitu blagadul, acak-acakan, yaitu kontennya gado-gado. Apa aja gue garap guys, enggak di bidang kalian boleh tahu lah konten-konten gue ya. Jadi gue hanya ingin bercerita ya tentang pengalaman sebagai orang kreator itu gimana ya. Jadi gue bingung mau ngomongnya juga, bingung, gue malu, gue juga gak enak, namanya gue juga sebagai baru pemain YouTube pemula ya kan, baru ya ecek-ecek lah gue bilang berapa kali. Jadi ini pengalaman aja ya, pengalaman bagi kalian yang saat ini menjadi seorang YouTuber atau menjadi seorang konten yang bermain YouTube seperti gue ya, kayak kreator gitu. Kalau kreator itu kan sebenarnya menampilkan diri lah ya, gue bilang, yang gue tahu seperti itu menampilkan diri. Dan ada yang pemain YouTube sebagai pemain YouTuber itu ada yang di belakang layar, kalau gue kan di depan layar. Kadang gue juga gue akuin itulah momen yang mungkin yang gue bilang berapa kali, gue nggak, sebuah video ini hanya buat berikan kenangan masa lalu, ntar deh masa-masa yang mungkin ntar buat masa tua gue nanti gitu kali ya. Dan ini pada kalian ya, ini gue hanya berbagi pengalaman dikit nih ya, pada kalian ya yang sebenarnya gue malu ya mau menceritakan ini juga, karena gue juga karena gue sendiri belum apa-apa, belum besar, tapi gue jujur gue hanya berbagi doang. Jadi begini guys, masalah subscriber ya, jadi gue bersyukur video gue yang kemarin, padahal gue nyari subscriber aja susah guys ya. Dulu lagi zamannya pakai subsub gue nggak ngerti tuh, itu tau sendiri ya gimana ya kan perjuangannya. Dan ini memberikan pengalaman juga buat gue. Jadi gini guys, kalau pengalaman pribadi gue kalau untuk mencari sebuah subscriber itu ada di sebagai, kalau gue nih ya, kalau gue sendiri sebagai kreator. Jadi begini cara kerjanya guys, maksud gue gini. Jadi kalau gue itu kan kontennya kan sebagai kreator kan gue menunjukkan diri gue sendiri gitu ya. Jadi kalau untuk mengeplok itu diusahakan pada kalian di tempat kayak keramaian, itu mungkin uji mental juga ya, kayak gue juga gue sendiri kan ya, namanya jadi konten kreator itu kan harus kayak orang gila lah dibilang mah. Di sini gue memberi pengalaman pada kalian, ada 3 lah yang pernah gue alamin ya. Hari itu menanjak subscriber gue naik, padahal nyari subscriber aja sampai 1, 2, 3 biji aja kalau kita alami susah guys, bener susah banget. Jadi jadi begini guys, kalau untuk bagi kalian yang jadi konten kreator, jadi carilah di pusat tempat keramaian ya, kayak gue misalnya ngevlog gue teman-teman gue pemain bola ya kan, gue vlog pasti dia menanya, gue channelnya apa kan gitu, lumayan ya kan. Dan seperti gue kemarin jogging ya kan, datangin aja tuh, kita izin pada yang jogging ya, apa itu kalau senam-senam kan itu pasti rame tuh, banyak orang tuh ya, banyak orang. Dan di situ kita izin sama ketuanya atau siapa, bang mau di-vlog nggak? Pasti mereka mau guys, kan lumayan ada berapa orang di situ, atau 50 orang kan lumayan. Kalau mungkin nggak mereka semua subscribe, cuman 1 biji 2 biji lah kasarnya mereka nyangkut ya nggak. Itu pengalaman pribadi gua, hari itu langsung subscribe gua bisa 20 30
tanpa subsub. Murni ya guys, itu mungkin yang gue ceritakan seperti itu. Dan kedua, jangan ya, dan yang kedua ini bagi gue, menurut gue, pengalaman gue juga ya, janganlah bosan-bosan bikin video short. Itu pribadi gue ya, dari rating yang gue lihat, dari pengaturan gue ya, mungkin gue belum paham ya masalah kayak gitu, gue nggak ngerti. Gue juga malu sama youtuber yang udah ternama ya mas. Ini cuma menceritakan pengalaman gue guys, gitu. Jadi jangan bosan-bosan terus bikin video short, ya kan, yang unik, yang aneh, ya itu yang bikin disenang orang, mungkin di situ tuh. Nah itu pengalaman gue juga, dan dari video itu gue mendapatkan subscriber dalam sehari itu bisa mencapai 200-300 guys, dari video short. Lumayan juga ya, makanya gue sekarang video-video konten gue ini kalau gue lagi nganggur, pusing ya kan, habis gue nggak ngupload, ada sehari gue isi pasti video short, sehari 2 atau 3 kali ya, itu pasti gue isi. Itu yang gue pengalaman gue. Dan yang ketiga, kita kan kadang-kadang mau nyari subsub itu kan dari lewat grup WhatsApp atau grup YouTube, itulah yang mungkin pernah pengalaman gue juga ya. Dan sekarang kalau mau kalian pengen tahu cara murninya, sebenarnya gini aja nih, kita nggak usah terlalu pelit-pelit ya, kita nonton video orang juga yang kita mungkin hobi kita suka, kita seneng, dan di situ kita komen ya nggak, komen kepada yang punya channel bahwa kita salam kenal atau gimana ya kan, ya hitung-hitung berhadiah aja. Jadi kita komen, ya apa salahnya sih kita beramal, kita subscribe juga, pasti dia otomatis melihat dan subscribe si channel ini, dan melihat bahwa kita yang subscribe. Kayaknya gue pengalaman gue juga, dia berbalik subscribe. Itu murni ya kan, itu yang gue alamin. Jadi mungkin itu saja ya yang mungkin gue ceritakan pengalaman gue. Gue juga sebenarnya stres guys, lemes juga karena hari-hari ini rating gue agak menurun gitu. Gue nggak tahu lagi arahnya kemana, karena gue konten gue gado-gado. Jadi gue mau mencari jati diri gue sampai di mana, konten gue itu yang gue cari ya kan, yang cocok buat gue gitu. Kadang gue juga bingung ya, seperti kreator itu kan, gue menyenangkan diri gue sendiri, menunjukkan bahwa inilah sikap gue, pribadi gue, diri gue ya gitu. Gue lihat kalau kita nonton di depan layar, kita nonton sendiri, kita ketawa juga, gue sendiri yang gue rasain ya. Jadi maksud gue gini, kalau gue tonton yang rating gue yang paling tinggi yaitu kayak prank ya, prank atau kayak eksperimen, kayak menjadi seorang pengamen, jadi gembel, itu asli guys, tontonannya sangat banyak, gede, banyak banget deh. Sehari bisa sampai 2000, itu pengalaman gua. Cuman kan gua perlu butuh biaya ya, mungkin gua butuh biaya untuk kameramen, kru, teman-teman gue sampai 2, bahkan sampai gue jalan aja untuk konten itu bisa 5 atau 6 orang guys, karena untuk memantau di perjalanan gitu ya. Seperti gue ngeprank orang gila, ngeprank kayak bikin apa namanya, pengemis, jadi gembel. Itu sebenarnya senang gue guys, asli. Tapi hanya ini sebuah kesenangan aja buat gue di masa gue tua nanti, anak-anak gue dan cucu-cucu gue bisa nonton diri gue sendiri gitu. Itu guys. Yang penting arahnya menuju kebaikan ya. Contoh dengan menuju contoh yang positif gitulah maksud gue. Aduh. Oke guys. Sahabatku, pada kalian subscriber youtuber yang pernah nonton video gue ini, atau kreator-kreator yang pernah sahabat gue juga, gue mohon, gue hanya bisa berterima kasih pada kalian. Gue hanya bisa mendoakan pada kalian, semoga kalian diberikan keberkahan dunia akhirat, panjang umur, dan tambah kaya guys. Yang penting sehat. Cuma kalau kaya mampu, tapi kita nggak sehat ya. Oke, terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.